Saudara, setiap kemarahan yang kita lakukan akan menjadi sebuah masalah bagi seseorang. Dalam program Sang Pemenang kali ini, dengan topik anak-anak dari sebuah perceraian bagian keempat, akan melanjutkan untuk membahas mengenai kemarahan anak-anak dari perceraian yang selalu dikaitkan dengan akibat perceraian kedua orang tua. Mengapa anak-anak dari perceraian memiliki masalah kemarahan? Hari ini, kita akan melihat cara yang efektif untuk menaklukkan masalah kemarahan. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Baik Pak Oti. Kabar baik ya. Saat Pak. ini kita melanjutkan lagi pembahasan yang sudah kita coba untuk perbincangkan dalam kesempatan yang lalu Pak Pendeta Manik. Nah, dalam program terakhir kita telah melihat beberapa alasan ya mengapa orang dewasa dari orang tua yang bercerai itu sering menderita dengan masalah kemarahan. Nah, berbicara tentang kemarahan ini Pak Pendeta Manik, apa sih cara yang efektif untuk mematahkan atau menaklukkan masalah kemarahan itu sendiri? Ya, setidaknya ada 5 langkah yang kita akan lihat Pak Oti ya. Ada 5 langkah di sini ya. Yang dapat meredakan dan mengendalikan kemarahan kita. Ya, saya akan meringkaskan 4 langkah pertama ya. Kemudian kita akan menghabiskan waktu dengan yang terakhir. Yang terakhir, baik. Ya, langkah pertama ya. Nih, apa nih? Menerima kebenaran bahwa kemarahan adalah sebuah pilihan. Jadi pilihan itu. Oh, kemarahan adalah sebuah pilihan ya. Anda mungkin mengatakan, ya, sikap cepat marah sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga saya. Itu tidak masalah. Yang benar adalah jika saya memberikan Rp1.000.000 setiap hari secara berturut-turut selama pendengaran kita tidak akan menunjukkan kemarahan dan terus melakukannya sampai 30 hari. Saya yakin sebagian besar dari pendengar akan berhasil melewatinya tanpa marah. Bahkan termasuk yang berasal dari keluarga yang cepat marah. Intinya adalah bahwa kemarahan adalah suatu pilihan. Ya, jadi kita bisa memilih untuk marah atau tidak begitu ya? Iya, betul ya. Langkah yang kedua adalah dapatkanlah informasi lebih lanjut sebelum kita memberi respon dalam kemarahan itu. Jadi kita perlu mendapatkan informasi ya? Iya, jangan langsung marah gitu ya. Nah, apakah ada sisi lain dari cerita itu yang harus Anda dengarkan? Apakah Anda memiliki sebuah fakta? Mengajukan pertanyaan ini akan membantu kita untuk melihat gambaran yang lebih besar dan memberi kepada kita waktu ya untuk menenangkan diri. Jadi mencoba untuk melihat atau mendengarkan informasi yang kita dapatkan. Dan lihat faktanya. Jangan langsung emosi kan? Langkah yang ketiga sekarang adalah beritahukanlah kepada Allah betapa marahnya kita. Jujur gitu loh Pak. Dan mengapa kita marah? Beritahu kepada Tuhan. Terus terang begitu. Terus terang. Kita kan kadang-kadang berpikir bahwa kita tidak dapat benar-benar jujur dengan Allah ya. Banyak dilakukan orang seperti itu ya. Tetapi kita bisa melakukannya. Nah, Mazmur 142 ayat 1 sampai 3 mengatakan begini Pak Oti. Aku berseru kepada Tuhan. Aku memohon belas kasihan Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya dan menceritakan semua masalahku. Sebab aku merasakan kesesakan. Dan engkau sendiri tahu kemana aku harus berpaling. Jadi melampiaskan begitu ya Pak Pendeta Manik ya? Iya, menyampaikan. Kalau katarsis ya, curhat gitu ya. Begitu ya? Iya, sampaikan kepada Tuhan. Tidak usah malu-malu untuk memang kalau kita marah ya. Nah, kata-kata merasakan kesesakan menggambarkan dilema yang dihadapi beberapa orang ketika berusaha menjinakkan kemarahan mereka. Ada keresahan dalam hidup ini ya, dalam hati ini begitu ketika mau menjinakkan kemarahannya ya. Berdoa kepada Allah dan beritahukan kepadanya semua kesulitan kita. Sebagaimana tadi pemazmur katakan ya, aku sangat. Nah, jadi itu sangat membantu Pak Oti ya. Langkah yang keempat, lakukanlah sesuatu yang konstruktif, yang membangun ya, yang melaluinya ya, kemarahan kita dapat diredakan. Nah itu, berdoa, mendengarkan musik ya,
yang berfokus pada Allah. Lalu berjalan-jalanlah. Ya. Jadi ada aktivitas yang memang harus kita lakukan ya. Iya, betul. Kalau kita hidup dalam Tuhan berarti memang kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan, Kepada berdoa. Tuhan. Nah. Kemudian kita juga perlu ada solusi lain, mendengarkan musik. Ya, Musik juga bisa menenangkan ternyata ya. Oh, Begitu itu ya. sangat membantu. Jadi kalau marah jangan diam saja. Ya. Harus diatasi ya. Berjalan-jalan, tadi saya katakan Ya. membaca buku, berolahraga, Ya. atau telepon teman. Nah, sekarang berikut kita akan melihat hal yang perlu kita ketahui bersama. Ya. Penting untuk mengidentifikasi apa penyebab sebenarnya dari kemarahan kita. Ya. Ya. Ketika kita marah, kita cenderung menyalahkan orang lain atau bahkan bisa benda-benda loh. Ya. Kalau biasanya akhirnya kepada benda-benda benda, kalau laptop nanti laptopnya dipukul. Begitu gitu ya. Nah, ketika kita marah, kita cenderung menyalahkan orang-orang lain, hal tertentu. Nah, sebenarnya kita menjadi marah karena emosi kita yang tertentu ya dipicu. Nah, ini termasuk ada rasa bersalah, rasa tidak aman, atau rasa tidak mampu, iri atau cemburu, takut, trauma, atau sakit. Jadi ini Itu. juga bisa menjadi pemicu ya. Mungkin kita iri, Iya, itu pemicunya. membuat kita menjadi marah. Iya, bukan laptop. Iya kan? Bukan anak kita kan? Iya. Jadi iri karena mungkin ya kita merasa Jabatan, dan disaingi, sebagainya, ya. lalu marah dengan anak, marah dengan pembantu. Bukan itu pemicunya. Iya. Makanya tadi saya katakan, ya lihat dulu faktanya. Iya. Ya, Ini ada yang menarik juga. Sakit juga membuat kita kadang-kadang marah juga ya. ya betul. Tidak sabar ya. Orang sakit kan stres. Iya toh? Iya. Nah, jadi untuk membantu kita mengingat ini, Tom dan Beverly Rogers Ya. adalah seorang penulis buku anak-anak dewasa dari orang tua yang bercerai. Ya. Menciptakan latihan GIFT Ya. dengan menggunakan akronim dari GIFT, adalah karunia. Ya. G adalah guilt, rasa bersalah. I adalah inferiority and inadequacy, rasa rendah diri dan tidak mampu. Ya. F adalah fear, ketakutan. Ketakutan. Ya. Dan T adalah trauma. Baik Pak Pendeta Manik, dikatakan tadi bahwa ada istilah gift tadi yaitu Ya. G adalah guilt atau rasa bersalah ya. Kemudian I yaitu inferiority atau rasa rendah diri. Ya. Kemudian F adalah fear atau ketakutan. Dan T adalah trauma. Trauma, ya. Ini maksudnya bagaimana ini kalau kita melanjutkan tentang tema kemarahan ini Pak Pendeta Manik? Iya, Rogers menciptakan latihan GIFT ya untuk membantu orang untuk menangani situasi-situasi yang menjadi penyebab kemarahan yang mereka hadapi. Oh begitu ya. Bukan hanya bereaksi terhadap situasi-situasi tersebut. Ya. Nah, secara sederhana, ketika kemarahan dipicu di dalam kita perlu mencari tahu yang mana dari 4 hal ini yang paling mungkin menjadi penyebabnya. Penyebabnya ya. Ya. Apakah kita merasa bersalah? Apa kita merasa inferior? Tidak mampu. Atau begitu? tidak mampu? Ya. Apakah kita mengalami ketakutan? Apakah kita mengalami trauma atau kepedihan? Nah, seperti itu. Ya, sesuatu yang menarik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita, Pak, sebagai kaum pria atau pendengar pada umumnya begitu ya? Sebagai contoh ya. Ya. Malam ini ketika pulang dari kerja, ya, kembali ke rumah dan menemukan catatan di meja dapur yang mengatakan bahwa Pak Oti harus membuat makan malam sendiri. Ya. Karena sudah melewati hari yang berat dan panjang sehingga menjadi marah. Tetapi mengapa menjadi marah? Nah, itu pertanyaannya ya. Ya. Ya pasti ada alasan mengapa harus marah. Ya mungkin berpikir, kan yang seharusnya menyiapkan makan malam bukan suami, kan gitu ya. Sudah, seharusnya memang seorang istri begitu ya. ya. Tetapi apakah itu alasan yang sebenarnya? Ini perlu dilihat lagi ya. Kita lihat dulu. Ya. Mari kita periksa dengan latihan GIFT tadi ya. Ya. Huruf pertama adalah G ya, guilt ya. Apakah kita merasa bersalah? Mungkin istri mengeluh bahwa kita selalu pulang terlambat. Ya. Perlu diselidiki lagi. Selidiki.
Dia merasa tidak dihargai dan dicintai. Kita tahu bahwa ini benar ya. Ya. Tetapi bukannya mencoba untuk berempati dengan bagaimana perasaannya. Ya. Malah marah dan mengomel bahwa istri tidak memahami tekanan yang kita alami untuk mencukupkan kebutuhannya. Karena sudah bekerja sepanjang hari, kemudian sampai di rumah ternyata harus mengerjakan sendiri, masakan lagi, begitu ya. Nah, kita sebenarnya merasa bersalah, namun itu keluar dalam bentuk kemarahan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dimulai dengan huruf I, inferiority, ya. Apakah kita merasa tidak mampu atau rendah diri? Itu. Ya, apakah catatan yang dibuat istri itu memicu perasaan tidak mampu atau rendah diri? Mungkin dia mengeluh tentang pekerjaan yang menyebabkan pulang terlambat. Ya. Kita ingin mendapatkan pekerjaan lain, tetapi kita tidak merasa cukup kompeten untuk melakukannya. Ya. Kita juga merasa tidak mampu atau tidak memadai sebagai suami karena kita pikir sudah melakukan yang terbaik, tetapi sepertinya tidak pernah cukup. Kemarahan adalah apa yang keluar. Tetapi kita sebenarnya merasa tidak aman dan tidak mampu. Ya, jadi merasa dirinya direndahkan seperti itu, akhirnya timbullah kemarahan begitu. Kemarahan karena dia mungkin rendah diri ya. Ya. Apakah saya merasa tidak mampu? Adalah pertanyaan yang sulit untuk kaum pria. Karena biasanya seorang pria pasti akan mampu kan. Ya. Ego tinggi ya. Ya. Tetapi pertanyaan ketiga yang dimulai dengan huruf F ya. Fear. Dalam latihan GIF kita lebih buruk lagi. Apakah saya memiliki ketakutan? Ya. Apakah saya takut akan sesuatu? Nah, kemudian terakhir adalah T, adalah trauma. Trauma, ya. Seperti yang baru saja kita bahas, catatan di meja itu mungkin telah memicu memori masa kecil yang traumatis ketika ditinggal sendirian, atau ketika orang tua meninggalkan kita, atau ketika tidak memiliki makanan ya. Nah, kadang-kadang kita menyadari trauma, kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Tetapi kemarahan bisa meletus sebagai akibatnya. Begitu ini Pak Oti. Sesuatu yang cukup menarik juga Pak Pendeta Manik. Jadi terdengar sebagai sesuatu yang cukup ampuh kalau kita melihat bahwa sebuah kemarahan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus menggunakan prinsip ini ya Pak Pendeta Manik. Iya benar Pak Oti. Saya menyukai latihan GIFT ya karena 3 alasan. Apa itu? Pertama, latihan ini memaksa kita untuk berpikir ya. Ya. Hal itu memberi kepada kita waktu untuk menenangkan diri. Menenangkan diri ya. Yang kedua, hal itu mengubah kemarahan dari berfokus pada kamu atau pada sikap menyalahkan. Kamu yang membuat saya marah ke saya, apa yang memicu saya untuk bereaksi dengan cara ini? Ya. Alasan ketiga, mengapa saya suka latihan GIF adalah karena cara ini berfungsi dengan baik dalam berbagai macam situasi. Ya. Nah, saya mendorong pendengar untuk memikirkan hubungan dengan pasangan saudara, orang yang dikasihi ya, teman juga ya, tetangga atau rekan kerja. Apakah memiliki masalah dalam menjaga hubungan karena mereka selalu melakukan hal-hal yang membuat kita marah? Tinjaulah kembali hal-hal yang mengganggu dengan menggunakan latihan GIF. Nah, semua perangkat ini baik, tetapi konseling Kristen dengan pendeta atau konselor sangat membantu. Jadi kita butuh juga dengan orang-orang yang orang-orang memperhatikan kita ya. Ya. Nah, hal ini terutama diperlukan jika kemarahan dikeluarkan dengan semacam cara yang kasar. Ya. Tidak ada pembenaran alkitabiah untuk kekerasan fisik, kekerasan verbal atau emosional. Ya. Efesus 5 ayat 25 mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Baik, terima kasih Pak Pendeta Manik. Makasih, ini sesuatu yang menarik juga. Semoga sharing kita akan bermanfaat juga bagi pendengar. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda dan harapan saya Anda memperoleh manfaat dari apa yang kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau juga bisa melalui SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.